Selamat pagi teman-teman. Ya, ada beberapa user yang bertanya, Bang, mending Pixel 4 atau Galaxy S10 sih? Ada juga yang bertanya, mending Pixel 3 atau 3A? Mending Pixel 4 atau iPhone XR? Terus banyak lagi mending-mending lainnya. Nah, jadi di video kali ini saya mau bahas buat teman-teman nih tips yang mungkin sudah menyediakan atau menabung uangnya untuk beli HP-HP yang kayak X Inter atau kita mengenalnya juga dengan limbah Jepang. Terus kita juga akan bahas mendingan yang mana sih gitu. Jadi dengan budget yang kalian miliki, diharapkan ya dengan berbagai persyaratan yang nanti akan saya sampaikan, kalian lebih selektif memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertama ya, ada persyaratan yang harus teman-teman penuhi untuk membeli HP-HP seperti Google Pixel, termasuk juga Sony Xperia, terus Sharp Aquos gitu ya, HP yang mungkin tidak ada seller resminya di Indonesia. Yang pertama adalah kalian harus paham resiko tentang IMEI ya, itu selalu saya sampaikan di awal supaya tidak terjadi lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berulang di grup Facebook kayak gitu ya. Selalu ada pertanyaan kayak gitu, Bang, mohon infonya suhu, kenapa HP saya tidak ada layanan gitu. Kemungkinan dia beli tanpa mengetahui informasi tentang IMEI, tentang peraturan-peraturan yang sekarang sudah berlaku ya. Mungkin di awal dia beli karena speknya yang wah, harganya yang murah. Nah, jadi supaya teman-teman mungkin ada sedikit yang belum tahu, lebih menyayangi budgetnya yang sudah ditabung sejak lama gitu ya. Itu persyaratan pertama. Lalu persyaratan kedua tentang kondisinya nih. HP-HP semacam ini kondisinya sangat random sekali ya. Meskipun ada memang beberapa seller yang sudah menyeleksi HP tersebut sehingga dia punya grade-nya nih. Grade-nya mulai dari 97% sampai 98% dengan jaminan ini misalnya. Terus di kondisi 95% itu layarnya shadow dikit, ada tompelnya dikit kayak gitu ya. Terus bodinya mungkin lecet-lecet dikit. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan kadang harga yang muncul di marketplace itu adalah harga range ya, atau harga kisaran. Misalnya kalian cari Google Pixel 3A. Nah, yang kalian temukan adalah harga misalnya 1,4 nih. Dengan reputasinya Google Pixel, terus kalian, wah ini 1,4 juta dapat Google Pixel nih ya. Ternyata setelah diklik ada tuh range harganya, misalnya nanti kondisinya seperti apa nih. Ada juga varian warna ya. Jadi ada yang harganya tuh lebih, pokoknya biasanya yang ditampilkan di sini tuh harga termurahnya dengan kondisi yang mungkin apa adanya kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan banget sebelum kalian check out, sebelum nanti kalian barangnya dikirim terus pas nyampe kalian komplain ternyata kekeliruan saat memilih kondisi barang yang sudah di-grade oleh penjualnya. Ya memang sih nggak, ada juga yang udah milih grade terbaik tetapi ternyata dikirim unit yang apa adanya lah ya, yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, jadi itu ya untuk HP-HP bekas seperti ini. Memang ada yang tanya, Bang, beli HP di Google Pixel di toko ini bagus nggak? Waktu saya beli sih bagus, tapi nggak tahu kalau kalian yang beli misalnya. Siapa tahu pas kalian beli sellernya mungkin pas nge-packing unitnya adanya yang itu, sehingga mau nggak mau dikirim yang grade tersebut gitu ya. Jadi sangat random sekali ya kayak gini. Tapi ya semoga sih semakin kesini unitnya semakin banyak, jadi pemesanan itu sudah sesuai dengan grade atau sesuai dengan yang kita pesan. Mungkin itu ya dua hal yang benar-benar saya tekankan. Yang pertama tentang IMEI dan yang kedua tentang kondisi barang. Yang jelas untuk HP seperti ini, Google Pixel misalnya atau Sony Xperia, kondisi normal ya layar normal ya. Misalnya ada shadow dikit, itu menurut saya wajar, mengingat ini layarnya pakai OLED ya. Kebanyakan HP-HP yang dijual di beberapa seller tuh merupakan HP dengan layar OLED yang mungkin usianya sudah 2 tahun, 2-3 tahun, dimana layar OLED atau AMOLED itu punya reputasi yang cukup buruk ya di masa-masa awal gitu ya, punya black rush, terus green tint, nah seperti itu. Isu-isu tentang layar di panel OLED itu sudah cukup terkenal ya, terutama di
pembuatan tahun 2018-2019. Untuk yang sekarang yang baru-baru itu udah bagus. Oke, kita kembali ke topik utama tentang perbandingan adalah Google Pixel 4 dan Galaxy S10. Kalau Google Pixel 4 saya sudah pernah pakai, tetapi kalau Galaxy S10 saya hanya pernah pegang aja ya, belum pernah ngulik dalamnya seperti apa. Yang jelas, kedua HP ini adalah HP yang dikeluarkan di tahun yang sama nih. Di tahun 2019, kalau misalnya si Galaxy S10 menggunakan chipset Snapdragon, itu kelasnya sama kayak Snapdragon 855. Kita bisa lihat nih, kalau versi globalnya yang keluar di USA yaitu Snapdragon 855 ya untuk Galaxy Note 10. Galaxy S10 maksud saya. Ya sama dengan Pixel 4 ya, dia juga menggunakan fabrikasi 7 nanometer Snapdragon 855. Tapi untuk S10 yang di Indonesia yang resmi ya itu menggunakan chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Keduanya sebenarnya sama ya, menggunakan OS di awalnya itu yang ini Android 10 untuk Pixel 4 dan untuk Galaxy S10 itu menggunakan Android Pie, tetapi saat ini bisa di-upgrade dua-duanya ke Android 12 ya. Jadi secara mendang-mending menurut saya sih kalau misalnya Galaxy S10 itu resmi, kan ada juga tuh yang Samsung Galaxy yang serinya itu biasanya limbah Jepang juga itu ada. Dan harganya jauh lebih murah sih biasanya. Nah, kalau misalnya resmi ya jelas mendingnya ke Galaxy S10 tentunya. Kalau masalah hasil kamera menurut saya udah bagus ya. Namanya juga flagship, tentu akan memiliki hasil warna yang ya ciri khas flagship lah. Dan yang lain-lain mungkin di kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai di sini jelas Galaxy S10 itu lebih unggul, 3400 mAh, sedangkan di Pixel 4 itu hanya 2800. Pixel 4 itu memang dari pengalaman saya ya, yang problem pertama adalah baterai sih. Mungkin kalau unitnya baru, misalnya kalian unboxing nih, beli baru dari luar negeri atau unit koleksi gitu ya, akan berbeda ceritanya. Jadi HP-HP yang didesain dengan kapasitas kecil itu sebenarnya sudah diracik sedemikian rupa ya, dengan efisiensi chipset yang sudah tersedia dengan fabrikasi sekecil ini 7 nanometer, 8 nanometer ya. Sebenarnya baterai segitu tuh udah dalam kategori cukup. Misalnya untuk penggunaan seharian gitu ya, dengan dibantu fast charging yang di sini 18 watt, Samsung Galaxy S10 di 15 watt. Sama-sama power delivery ya di sini. Jadi mungkin kalau misalnya pilihannya dua ini, yang jelas pertama jangan memaksakan budget ya. Di sini saya yakin Samsung Galaxy S10 sedikit lebih mahal, terutama untuk kondisi yang misalnya resmi, garansinya masuk SAIN ya biasanya. Nah untuk Google Pixel itu bergantung kondisi banget. Ada juga yang harganya sekarang tuh di 3,4, 3,2, jadi udah mulai turun nih. Bergantung dengan ini juga kapasitas ROM-nya ya. Ini ada yang 64, ada yang 128. Sementara kalau Galaxy S10 tuh variasinya lebih banyak lagi nih, ada yang 512 GB. Jadi ini opsi yang menurut saya pertama disesuaikan dengan OS atau selera. Ada yang suka One UI, ada yang suka Android stock nih. Nah itu disaring tuh. Terus kedua mungkin dari hasil kameranya. Menurut saya sih kalau udah kelas flagship ya tetap bagus, mau kalian pilih dari brand manapun itu tetap bagus. Ya perbedaan mungkin hanya di karakter finishing gambarnya aja. Yaitu pilihan yang menurut saya tinggal budgetnya ini terjangkau ke yang mana. Nah, jangan dihabiskan semua. Sisanya bisa buat beli softcase atau buat beli yang lain gitu ya. Lalu berikutnya, selain ini ada juga yang masih bingung nih antara Google Pixel 3 dan Pixel 2 XL. Kalau saya jelas langsung mengarahkan ke Pixel 3. Karena prinsip saya gini, ya namanya juga pembaruan ya. Pixel 3 itu pembaruan dari generasi sebelumnya. Sudah pasti di berbagai sisi ada banyak faktor yang jauh lebih baik. Terutama nih yang jelas pertama dari tahun perilisannya. 2017 di Pixel 2 XL dan 2018 di Pixel 3. Jelas ini akan berpengaruh kepada hardware yang dibawa. Mulai dari chipset, terus dukungan softwarenya, terus berbagai hal lah ya di sini ada banyak. Kalau untuk kamera sih dari generasi Pixel ya sampai Pixel 3 XL kayaknya masih sama yang menggunakan IMX 363.
Gak beda jauh lah hasilnya. Tinggal kalian pinter-pinter aja buat ngambil gambarnya. Terus untuk HP yang jauh lebih baru sih biasanya ya kondisinya itu kayak kesehatan baterai, terus kondisi layarnya juga. Kan misalnya Pixel 2 XL ini tahun 2017 nih. Kalau kalian belinya di tahun 2019 kan berarti usia layar dan hardware di Pixel 2 XL ini udah jauh lebih tua 1 tahun daripada Pixel 3. Ya saya penggunaan Pixel 3 ya, impresi saya itu cukup berkesan. Cuma satu aja sih, baterai itu aja sih. Untuk kamera menurut saya malah ini oke banget karena ada 2 kamera depan, ada ultra wide-nya juga ya. Itu menurut saya cukup membantu sih. Terus kamera belakangnya juga oke banget. Processing gambarnya tuh cepet ya dibandingkan dengan Pixel 3a, tentunya ya jauh lebih bagus Pixel 3. Buat jepret tuh jeda processing gambarnya nggak terlalu lama. Oke ya, jawabannya jelas. Kalau budget ini antara dua ini jelas sekarang harganya nggak beda jauh lah ya. Malah lebih murah Pixel 3 di beberapa kondisi sih menurut saya, karena ada juga yang memang lebih prefer ke Pixel 2 XL terutama masalah baterai, dan ada juga yang lebih prefer ke Pixel 3 terutama update OS-nya yang sampai Android 12. Mungkin itu aja ya kalau Pixel 3 dan 2 XL. Terus berikutnya adalah yang masuk terus pertanyaan antara Pixel 4a, Pixel 4 ya, ini saya salah, dengan iPhone XR. Ya, ini jelas antar OS, cross OS ya, persilangan antara OS ya. Yang pertama nih, sebelumnya kalian untuk beli HP antara kedua ini, sebelumnya udah pernah pakai yang mana dulu nih? Misalnya kalian sebelumnya adalah user iOS, ya jelas saya lebih prefer kalian buat iPhone XR langsung sih. Misalnya kalian dulunya pakai iPhone 6, iPhone 6s gitu ya. Saya menyarankan ke iPhone XR. Terus kalau misalnya kalian bener-bener penasaran dan pengen menghasilkan gambar, tujuannya itu buat foto-foto di malam hari, terus ingin merasakan kemulusan Android secara murni dan ingin tampil beda aja di tongkrongan, ya saya langsung menyarankan ke Pixel 4. Tapi ada pandangan besar ya, pandangan yang menurut saya kenapa lebih condong ke iPhone XR, meskipun di sini Pixel 4 tuh jauh lebih muda ya usianya. iPhone XR itu 2018, sementara Pixel 4 di 2019. Yang utama adalah masalah performa nih. Kerasa banget ya antara iOS yang usia lawas pun dengan Android ya. Kerasanya itu waktu saya pakai iPhone 8 kemarin. Ya, ini perbandingan secara yang saya saksikan langsung ya. iPhone 8 dengan Pixel 3 itu sebenarnya di kelas yang sama ya. Kalau dicek di beberapa website gitu, mereka head to head beneran. Tetapi kerasa banget ketika kalian multitasking, terus browsing, terus kalian secara feel genggaman sih menurut saya keduanya sama mewah ya, iPhone 8 dan Pixel 3 itu. Di bagian performa nih yang kerasa banget. iPhone 8 tuh buat main game tuh bener-bener lancar ya. Meskipun yang sedikit bikin gak nyaman tuh layarnya yang kecil, hanya 4,7 inci. Tetapi secara performa itu bener-bener optimal. Terus buat chatting juga lebih optimal, multitasking lebih nyaman. Pokoknya iOS itu bener-bener mulus ya. Jadi kalau misalnya di Pixel 3 tuh masih lah sesekali lag ya. Kadang untuk main game terutama game Mobile Legends aja, sekelas Mobile Legends meskipun bisa set ultra rata kanan ya dua-duanya tuh antara Pixel 3 dan iPhone 8, tetapi secara feel permainan tuh benar-benar lebih nyaman di iOS. Nah, kalau tujuannya mana nih? Misalnya kalian benar-benar ingin coba dan bertujuan untuk fotografi malam hari, ya udah Google Pixel 4. Kalau kalian tujuannya untuk sosmed, terus rekam-rekam video, udahlah iPhone itu menurut saya masih juaranya sih. Buat rekam-rekam video itu jelas oke banget. Terus layarnya juga di iPhone itu meskipun IPS, kalian kalau udah megang dua-duanya berarti kerasa banget bedanya. Itu ya untuk yang bingung antara iPhone XR dan Google Pixel 4. Sesuaikan dulu nih, filter dulu kebutuhannya apa. Ada juga yang nanya, Bang, kalau buat video TikTok terus Instagram ini itu lebih nyaman mana sih? Saya langsung jawab lebih nyaman iOS gitu ya.
Untuk yang terakhir ini masih pada bingung ya mau milih Pixel 3 atau Pixel 3a. Oke, kita mulai dari statusnya dulu nih. Pixel 3 itu sebenarnya memang flagship ya. Waktu itu diciptakan sebagai HP utamanya lah ya, dengan Snapdragon 845. Tentu saingannya ya di zaman itu ya banyak lah ya, di Galaxy mungkin S9, Note 9 gitu ya untuk Samsung, dan beberapa brand lainnya juga yang menggunakan chipset Snapdragon 855. Ya waktu itu harganya ini wah banget ya, sampai belasan juta sih kalau nggak salah, 13 juta. Lalu Pixel 3a ini muncul lebih baru ya di tahun berikutnya. Kalau Pixel 3 itu 2018, sementara 3a itu 2019. Dia membawakan versi murahnya Google Pixel nih. Waktu itu Google menjawab pertanyaan dari para fansnya. Kapan sih Google bikin HP yang murah ya? Kalau iPhone kan udah pernah tuh iPhone 5C yang versi murah waktu itu. Nah, Google bikin Pixel 3a ini sedikit lebih muda usianya ya, hampir 1 tahunan lah jedanya. Di Pixel 3a memang menggunakan chipset yang mungkin untuk saat ini udah bukan unggulan lagi ya, menggunakan Snapdragon 670 dengan fabrikasi 10 nanometer, dan yang disayangkan sebenarnya di sini ya, dia masih menggunakan eMMC 5.1. Meskipun di saat itu eMMC 5.1 itu udah kenceng ya. Tentu kalau misalnya dibikin UFS juga 2.1 sama kayak Pixel 3, mungkin Pixel 3-nya nggak laku kayak gitu. Jadi statusnya udah jelas beda. Status itu berpengaruh ke apa? Yang pertama jelas ke performanya nih. Performa di sini jelas tentang dalam urusan processing gambar ya, terutama kalau jepret di kameranya, terus buat main game, intinya buat daily use juga ada pengaruhnya di situ. Tetapi bukan Google namanya kalau nggak bisa mengoptimalkan kekurangan-kekurangan itu ya. Meskipun nih Pixel 3a kondisinya mungkin sekarang harganya memang jauh lebih murah, tetapi menurut saya nih, saya pribadi ya, kalian sih kalau mau beli mending Pixel 3a aja. Toh misalnya kalian beli Pixel 3, nanti konsekuensinya jelas ada di baterai. Nah, Pixel 3 ini sedikit lebih baik. Kalau misalnya kalian sandingkan, Pixel 3 itu cuma lebih baik kalau kondisinya nggak panas, itu aja. Misalnya kalian main Mobile Legends nih, rata kanan, kalian main kalau panas, udah sama aja ngeframe. Kalau Pixel 3a, saya sampaikan dia di awal ini, Pixel 3a itu buat main game Mobile Legends udah nggak enak banget. Meskipun kondisinya adem ya, dari awal memang dia cuma settingan mentok di high, dan saya selalu rata kiri kalau main Mobile Legends. Itu gambaran aja, untuk game-game lain mungkin mengikuti lah ya. Jelas kalau misalnya mau main PUBG di Pixel 3 lebih enak ya, intinya settingan-settingan maksimal di game itu masih bisa didapatkan di Pixel 3. Nah, di Pixel 3 itu kalian harus rela mengorbankan kualitas mungkin frame rate-nya, kualitas gambarnya kayak gitu ya. Nah, itu pertimbangan utama. Tetapi kalau untuk urusan multitasking kayak gini, itu menurut saya nggak jauh beda. Benar-benar optimal meskipun menggunakan eMMC 5.1 dan chipset yang benar-benar mid-range ya. Menurut saya Pixel 3a masih worth it banget buat buka sosmed ya, masih lancar, terus baterainya malah lebih awet karena chipset ini termasuknya adem loh. Saya nggak pernah ngerasain panas yang berlebih, bahkan nih HP ini dikasih kipas itu kayak, alah ngapain sih kipas gitu, kayak nggak usah dikasih kipas, aku juga udah adem, ingin bilang seperti itu seolah-olah. Mungkin juga karena ini bodinya plastik ya belakang, antara si panas itu tidak menyebar dengan baik atau memang si chipsetnya itu benar-benar membatasi limit dari throttlingnya ya, masalah panas maksimal yang dihasilkan. Jadi memang di awal HP ini sudah dibatasi untuk temperatur maksimalnya. Itu pertimbangannya. Jadi kalau misalnya kalian budgetnya nih, kalau beli Pixel 3 itu kan masih 1,9 ya. Kalau yang 1283 tuh masih ada 2.100.000 lah. Saran saya sih antara 3A sama 3A XL. Toh Android 12-nya itu di Pixel 3a masih didukung sampai sekarang. Kemungkinan sih akhirnya itu nanti di bulan Mei atau bulan September baru nanti dukungannya berakhir. Ya lumayan lah, di tahun ini masih bisa dipakai sampai akhir tahun sebelum kalian ganti ke unit yang mungkin lebih fresh, lebih baru kayak Pixel 4a atau Pixel 4 XL. Itu pertimbangan utama. Tapi kalau misalnya kalian nggak peduli nih soal itu,
soal baterai atau soal apa, langsung aja ambil Pixel 3. Karena kekurangan yang di Pixel 3a ini mungkin bisa ditutupi di Pixel 3 ya, itu di kamera depannya. Kamera depannya Pixel 3 kan ada 2 tuh. Nah itu menurut saya sih poin plusnya di situ. Terus kelas flagshipnya, kalau kalian udah megang dua-duanya nih, bener-bener jauh banget. Pixel 3 itu menurut saya HP paling ideal sih itu. Bodinya nggak terlalu gede, terus depan belakang tuh kaca Gorilla Glass ya. Itu kalau di genggaman tuh udah kerasa wow. Intinya beda banget lah ya. Seperti dari istana dan dari perkampungan gitu ya, kerasa banget ya. Ini kan plastik, tapi jangan salah, ini plastiknya tuh solid banget. Menurut saya ini finishingnya juga keren. Terus looknya sih lihat aja, ini manis banget menurut saya. Itu ya teman-teman yang masih bingung antara Pixel 3 atau 3a, pertimbangannya kayak gitu. Filterin satu-satu, jangan buru-buru kalau beli. Misalnya budget kalian terbatas, ya jangan dipaksakan. Yang penting kan kalian ngerasain Pixel 3a tuh, kalau misalnya kalian ngerasa aduh aku nggak dapat performa terbaik, kalian masih dapat hasil kamera yang sama dengan Pixel 3. Gambarnya tuh sama-sama jernih. Ini saya cek ya, hasil kameranya tuh gila kan, detailnya masih sama lah. Ini kalau dijepret dengan Pixel 3 juga kayak gini, bahkan dengan Pixel 4 juga nggak terlalu jauh berbeda.